kasih Tuhan Yesus. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan kami sendiri ya Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami meragukan kasih-Mu ya Bapa. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Kami melewati semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya Yesus, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami meragukan kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan melalui renungan hari ini. Berbicara atas setiap kami, ajar kami memahaminya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan bersaksi sambil menjaga diri sendiri. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Saya akan membacakannya demikian firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan membahas tema bersaksi sambil menjaga diri sendiri, yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 27. Tema ini sangat relevan bagi kita yang hidup di era modern, di mana kita sering berada di lingkungan yang penuh tantangan, terutama di marketplace. Bagaimana kita dapat bersaksi tentang Kristus sambil tetap menjaga integritas dan kekudusan diri kita? Mari kita renungkan bersama. Bersaksi sambil menjaga diri sendiri berarti kita harus memberitakan Injil dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus, sambil menjaga integritas pribadi kita agar tidak terjatuh ke dalam dosa. Ini melibatkan hidup dalam kebenaran, kesucian, dan keteladanan yang konsisten dengan firman Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal-hal yang harus dilakukan oleh orang percaya untuk mampu bersaksi sambil menjaga dirinya sendiri adalah yang pertama, berdoa dan membaca firman Tuhan secara teratur. Ini memberikan kekuatan dan hikmat untuk menghadapi tantangan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105. Lalu yang kedua, berpuasa dan merenungkan firman Tuhan. Ini membantu kita menjaga fokus dan komitmen kita kepada Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Yang ketiga, berkumpul dengan komunitas orang percaya, saling mendukung dan menguatkan dalam iman. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Lalu yang keempat, menjaga perilaku dan kesaksian hidup. Hidup sebagai teladan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Menjaga diri sendiri dalam konteks bersaksi berarti memastikan bahwa hidup kita konsisten dengan Injil yang diberitakan. Ini melibatkan hidup dalam kekudusan, kejujuran, dan integritas. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27 berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Paulus menekankan pentingnya disiplin dan pengendalian diri agar tidak terjatuh ke dalam dosa yang dapat merusak kesaksian kita. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Paulus menunjukkan betapa pentingnya disiplin diri dalam kehidupan seorang Kristen. "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sendiri, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Paulus menyadari bahwa tanpa pengendalian diri, dia bisa saja terjatuh dan kehilangan kesaksiannya. Kita juga harus demikian, menjaga diri agar tetap hidup dalam kebenaran dan kesucian, sehingga kesaksian kita tetap kuat dan kredibel. Hal-hal yang membantu orang percaya tetap bersaksi sambil menjaga diri sendiri antara lain yang pertama, ketaatan kepada firman Tuhan. Hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, berpegang teguh kepada firman Tuhan adalah dasar utama untuk menjaga kemurnian hidup dan integritas kita. Lalu yang kedua, kerendahan hati dan ketekunan. Mengakui kelemahan kita dan bergantung kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10. Kerendahan hati akan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu adalah karena kasih karunia Tuhan. Lalu yang ketiga, pengendalian diri.
menguasai diri dalam segala situasi. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah Roh Kudus dalam bentuk pengendalian diri adalah kunci untuk menjaga integritas. Lalu yang keempat, doa dan perenungan firman. Mencari petunjuk dan kekuatan dari Tuhan melalui doa dan perenungan firman. Dalam Mazmur 119 ayat 105, ini membantu kita tetap berfokus pada panggilan dan tujuan kita sebagai saksi Kristus. Lalu yang kelima, komunitas iman yang mendukung. Berkumpul dengan orang-orang percaya lainnya untuk saling mendukung dan menguatkan. Di dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Komunitas yang kuat membantu kita tetap teguh dalam iman dan integritas. Contoh tokoh Alkitab yang menjaga integritas dalam bersaksi di antaranya, yang pertama ada Daniel, menolak kompromi dengan dunia dan tetap setia kepada Tuhan. Meskipun harus menghadapi ancaman maut di gua singa, di dalam Daniel 6 ayat 10-23. Lalu ada Yusuf, menolak godaan istri Potifar dan tetap setia kepada Tuhan. Meskipun harus dipenjara karena tuduhan palsu, di dalam Kejadian 39 ayat 6-20. Lalu yang terakhir ada Stefanus, tetap setia dalam iman dan bersaksi tentang Kristus, meskipun harus menghadapi kematian sebagai martir, di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55-60. Hal-hal yang harus dihindari dalam bersaksi antara lain, yaitu kesombongan. Kesombongan dapat merusak kesaksian kita dan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Di dalam Amsal 16 ayat 18. Kesombongan adalah musuh dari kerendahan hati dan dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Lalu yang kedua ada kemunafikan, hidup yang tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Dalam Matius 23 ayat 3, kemunafikan dapat merusak kesaksian kita dan membuat orang lain tidak percaya pada pesan yang kita sampaikan. Lalu yang terakhir ada ketertarikan pada dunia, mengasihi dunia lebih dari Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17, cinta pada dunia dapat menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita kehilangan fokus pada misi kita. Refleksi kita pada hari ini, marilah kita berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran, menjaga integritas kita, dan memberitakan Injil dengan hati yang murni. Dengan demikian, kita dapat menjadi alat Tuhan yang efektif dalam menyebarkan kabar baik dan memuliakan namanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam menjalankan tugas misi kita dengan kemurnian hati dan iman yang teguh. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada pertemuan hari ini. Biarlah Tuhan, kami dapat bersaksi sambil menjaga diri kita sendiri Tuhan. Bagaimana kami memberikan saksi bahwa Injil-Mu lah yang hanya ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, Engkau selalu tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Tuhan dimanapun kita berada. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam pertemuan hari ini, biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.